Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bim Muiz, belajar matematika lebih mudah. Ya Dadi, kali ini akan saya bahas mengenai bab garis dan sudut. Itu materi matematika kelas 7 semester 2. Khususnya yang akan saya bahas kali ini adalah pengenalan materi dan juga hubungan antar garis. Betul, sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai. Materi pembelajaran kita kali ini mengenal materi ya dan hubungan antar garis. Ya, ini kompetensi dasarnya yang akan kita capai. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik atau siswa dapat menentukan kedudukan garis-garis yang saling sejajar, berimpit, berpotongan, dan bersilangan. Baik, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, garis dan sudut. Pada gambar jembatan tersebut, tampak terdapat berbagai macam kedudukan rangka besi beserta besar sudut antar besi, sehingga membuat jembatan bertambah kokoh. Ya. Jika kita anggap rangka-rangka besi tersebut sebagai garis-garis, maka nampak bahwa terdapat garis-garis yang saling sejajar, ya. Kemudian berpotongan ya. Terus bersilangan, dan lain-lain. Juga terdapat sudut-sudut yang saling berpelurus, bertolak belakang, dan sebagainya. Hal ini diantaranya yang akan kita pelajari di bab ini ya. Baik, konsep titik, garis, dan bidang. Dalam geometri terdapat beberapa istilah yang tidak memiliki definisi atau undefined terms. Antara lain titik, garis, dan bidang. Walaupun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, namun sangat penting disepakati tentang pemahaman istilah tersebut. Sebuah titik hanya dapat ditentukan posisinya, tidak mempunyai panjang dan lebar, atau tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik diberi nama dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Contoh titik ini ya. Ini diberi nama titik A dan huruf kapital tadi. Oke, ini namanya titik A. Oke, yang berikutnya, adapun garis digambarkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang atau panjangnya tidak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, dan sebagainya. Bisa juga dengan dua huruf kapital atau huruf besar ya, misalnya garis AB, garis PQ, dan sebagainya. Contoh garis ini dengan huruf kecil boleh dinamakannya ya. Jadi ini namanya garis K. Atau dengan huruf besar 2 ya. Ini namanya garis AB atau ini lambangnya seperti ini. Berikutnya, bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas atau memiliki luas yang tak terbatas. Contoh ya, diberi nama bidang alfa, atau ini boleh diberi nama bidang PGR ya. Jadi titik, garis, dan bidang ini sering kita singgung dalam bab ini. Jadi kita perlu mengenal dulu ya apa itu tadi titik, garis, dan bidang konsepnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan antar garis atau kedudukan dua garis. Yang pertama, hubungannya adalah dua garis sejajar. Dua garis sejajar atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Misalkan ini ya, dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar nih ya. Dua garis itu terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Perpanjang ke sana, kanan ke kiri, ini juga kanan kiri tidak akan pernah bertemu garisnya ya, karena sejajar, jaraknya sama ini. Jika demikian, maka garis M sejajar dengan garis N. Kalau seperti ini kondisinya ya, ditulis
Sejajar itu lambangnya ini garis 2 ya, garis miring 2 ya. Bisa dibaca garis M sejajar dengan garis N. Oke. Berikutnya contoh soalnya. Pada gambar balok berikut, tentukan semua pasangan rusuk yang saling sejajar. Kita lihat, oh ya, kenapa AB? Lihat atau rusuk AB sejajar dengan DC ya, rusuk DC, sejajar juga dengan HG, sejajar dengan EF ya, sama-sama mendatar ya, garis mendatar atau garis horizontal nih. Oke, nah ini semuanya saling sejajar. Kemana lagi? Yang tegak sekarang ya, AE sejajar dengan ya BF, sejajar dengan CG, sejajar juga dengan DH ya, sama-sama tegak semua. Berikutnya garis BC, ini yang di bawah ya, yang mendatar juga. Garis BC dengan garis FG, dengan garis EH dan garis AD ya, ini saling sejajar. Selesai. Yang berikutnya, yang kedua, hubungan antar garis, yaitu dua garis berpotongan. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Misalkan kita lihat ya, dalam sebuah kubus, garis KL, mana KL nih yang di bawah depan ya, KL dan PL, ini PL yang di depan juga yang tegak, terletak pada satu bidang, yaitu bidang KLPO nih. Garis KL dan garis PL terletak pada satu bidang, yaitu bidang KLPO, yaitu bidang depan ya. Oke. Selain itu, garis KL dan PL tadi, mempunyai satu titik potong, yaitu titik L. Ini berpotongan di sini ya, di titik L nih. Lihat, garis KL dan garis PL bertemu di titik L. Nah, berarti inilah titik potongnya dari garis KL dan PL. Nah, jika seperti itu, maka garis KL dan PL saling berpotongan ya. Oke. Contoh soalnya biar lebih jelas. Pada gambar kubus KLMN OPQR ya, ini berikut, tentukan semua pasangan rusuk di bidang OPQR, di bidang yang atas OPQR ya, yang saling berpotongan. Kita lihat, garis OP berpotongan dengan QP ya, OP dengan QP berpotongan di titik P. Nah, berarti ini saling berpotongan ya, OP dengan QP, ini pasangannya saling berpotongan. Berikutnya garis PQ berpotongan dengan RQ. Mana titik potongnya? Titik potongnya di titik Q. Ya, lihat, PQ dengan RQ bertemu di titik Q ya. Itulah namanya titik potongnya. Oke. Yang lain? Oh ya, QR dengan OR berpotongan di titik R ya. Oke, berikutnya RO, garis RO berpotongan dengan garis PO berpotongan di titik O ya, di sini. Nah, itulah garis-garis yang saling berpotongan di bidang atas ya, atau di bidang OPQR. Jelas ya? Nah, sekarang hubungan antar garis yang ketiga, itu dua garis berimpit. Apa itu dua garis berimpit? Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Contohnya, misalkan ya, ada dua segitiga, ini sama panjang. Jika kita tempelkan ini, sisi yang sama panjang, sisi BC dan MK ya. Nah, ini berhimpit nih, jadi satu. Jadi kan terlihat sebagai satu garis lurus saja. Sebenarnya dua kan? Dua, karena sama panjang, ditempelkan jadi berhimpit seperti ini, jadi satu. Maka dikatakan garis BC ini dan KM yang ada di sini saling berhimpit sehingga menjadi satu nampaknya ya. Jelas ya? Sebenarnya ada dua garis kalau dipisah, BC dan KM ya. Jelas? Yang keempat, dua garis bersilangan.
Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Misalkan ada balok ABCDFGH, kita lihat garis BD terletak pada bidang ABCD, bidang bawah ya, ABCD. Garis BD terletak pada bidang ABCD, bidang bawah ya. Sedangkan garis EG terletak pada bidang EFGH, ini yang atas atau bidang atas. Maka ini kan tidak terletak pada satu bidang datar ya. Mereka terletak dua garis itu terletak pada bidang yang berbeda. Dengan kata lain, garis BD dan EG tidak terletak pada satu bidang ya. Selain itu, yang kedua, jika kedua garis itu diperpanjang, maka tidak akan bisa berpotongan. Ya, perpanjang di sini BD ke belakang, ada di bawah ya. Ini atau ke sini ke depan, di bawah. Dengan ini EG perpanjang ke kanan, ke kiri, tidak akan pernah bertemu. Ini di atas, ini di bawah ya. Jadi itulah. Jadi tidak terletak pada satu bidang, yang pertama syaratnya. Dan jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu, maka kedua garis tersebut dikatakan saling bersilangan. Dan demikian garis BD dan garis EG saling bersilangan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Pada gambar prisma tegak segitiga berikut, tentukan 3 pasang rusuk yang saling bersilangan. Jadi syaratnya apa? Garis itu tidak terletak pada satu bidang ya. Yang kedua tadi syaratnya jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Baik, kita lihat DF dengan BE. Oke, tidak satu bidang ya. DF bidang atas ini, BE di bidang depan ini ya, atau belakang. Nah, diperpanjang, ini di atas mendatar, ada di atas, ini tegak ya, tidak akan pernah bertemu ya. Nah, berarti DF dan BE maka dia saling bersilangan. Oke. Selanjutnya yang lain, garis AB ini yang di bawah dengan garis CF yang belakang ya, yang tegak ya. Oke, tidak satu bidang dan diperpanjang tidak bertemu. Garis AB dengan CF ini saling bersilangan. Yang ketiga, yang terakhir ya, EF yang di atas mendatar dengan AC di bawah mendatar ya. Tidak satu bidang dan jika diperpanjang tidak bertemu. Oke, selesai ya. Nah, berikutnya ada sifat-sifat garis sejajar. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu, ya hanya satu garis yang sejajar dengan garis itu. Contoh, ini melalui satu titik di luar sebuah garis ya, tepat satu saja ya, yang sejajar dengan garis itu. Tidak bisa dibuat garis yang lain ya, yang sejajar dengan garis itu. Oke. Berikutnya, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong, jika berpanjang ya, akan memotong juga garis yang kedua. Diperpanjang seperti ini ya, akan memotong juga garis yang sejajar yang lain. Oke. Sifat yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Gimana maksudnya? Kita lihat nih, jika A sejajar B dan A juga sejajar C, maka B akan sejajar C ya. Yes. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan dikerjakan soal-soal latihannya supaya lebih bisa ya. Jadi sudah dicontohkan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, untuk latihan ini
guru kamu bisa saja menambah atau mengurangi soal yang ada di video ini ya, dan juga bisa menggunakan soal yang berbeda. Oke, selamat belajar, selamat berlatih, semoga sehat dan sukses. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, lonceng, share dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.